Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian tetap cuan atau dihindarkan oleh loss. Bitcoin sekarang mencapai kurang lebih 95.000 ya. Di video terakhir saya udah bilang bahwasanya saya akan ambil open posisi short, lebih tepatnya di video ini nih. Kita akan ambil open posisi short di area sekitar 96.000 dan kepala 97 ribuan dan akan take profit sewajarnya saja guys. Dan seperti yang kalian lihat bahwasanya sekarang harga Bitcoin mencapai ke 95 ribuan. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Bitcoin mencapai 95.000 dan ini adalah time frame 1 jamnya, seolah-olah mewujudkan sebuah simulasi bahwasanya harga akan turun terus-menerus ya. Untuk Cerberus sendiri kemarin itu sibuk banget ya, ada tamu eksklusif ini. Saya upload juga di komunitas, jadi kemarin saya liburin. Hari ini kita mulai trading lagi. Di hari Sabtu saya profit sekitar 15%. Kemarin pertemuannya cukup unik ya. Intinya orang ini nggak mau disebutkan tentang latar belakangnya kayak gimana gitu kan. Ya intinya memacu terhadap, ini ceritanya suami istri ini paham tentang cryptocurrency, tentang forex atau tentang trading dari tahun 2004. Lo bayangin, gue 2004 masih lari-larian nggak pakai baju coy ya. Saya kelahiran 95, 2004 masih 9 tahun. Saya masih lari-larian nggak pakai baju, sedangkan dia udah hidup di dalam era forex dan trading-trading kayak gitu ya. Wah, ini suhu banget sih sebenarnya. Cuma ya kalau saya tanya kenapa ikutan Cerberus, ya dia pikir bahwasanya Cerberus itu realistis daripada yang lainnya. Perdebatan panjangnya itu lebih kepada pilihan exchange itu kenapa harus banyak ya. Itu jadi sebuah pertanyaan hampir di setiap member eksklusif yang datang atau member-member reguler yang nanya, "Bang, bagusan di market mana? Bagusan di market mana?" Jadi begini guys. Yang pertama, kenapa Cerberus itu mempunyai 4 exchange? Oke. 4 exchange ini adalah representatif dari masing-masing perwakilan market-market yang berbeda sesuai dengan familiar kita semuanya. Contoh, yang biasanya main di dalam Binance pasti sangat familiar dengan market OKX. Jadi rata-rata kalau orang yang main di dalam Binance pasti main di dalam OKX atau milih market OKX. Kalau biasanya kalian main itu di dalam Huobi atau Coinbase gitu kan, itu kalian pasti milih di dalam BingX atau Bitget. Jadi masing-masing keempat market ini mempunyai representatif sendiri-sendiri agar kalian familiar. Jadi nyamannya aja sih antara OKX, LBank, BingX dan Bitget itu tergantung pilihan kalian. Jadi mau pakai yang mana, itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya dari keempat market ini memang ada beberapa orang yang sudah main di situ. Jadi saya nggak perlu capek-capek ngejelasin beberapa fitur yang ada di dalam market itu, atau admin nggak capek-capek untuk ngejelasin fitur-fitur yang ada di dalam market itu. Ada orang yang udah memang main di dalam OKX, ada orang yang main di dalam BingX,
ada yang main di dalam Bitget, ada yang main di dalam Lbank, kayak gitu aja. Jadi supaya familiar kita dalam mencerna market tersebut, oke? Jadi pembelajarannya itu sangat meminimalisir waktu atau mengefisiensi waktu ketika kalian sudah belajar di dalam market tersebut, oke? Kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga faktor internal. Kenapa harga market itu berbeda-beda? Kenapa yang regular itu Bitget dan BingX? Kenapa eksklusif di Lbank yang paling prioritas, dan kenapa harus OKX dan sebagainya? Gini, setiap exchange itu mempunyai sebuah fitur-fitur tersendiri. Contoh, kalau kalian main di dalam BingX ya, itu beraliran average. Oke, kalau kalian main di dalam Bitget itu kalian beraliran average juga. Sedangkan berbeda tuh di dalam area OKX ya. OKX itu bisa mode split dan bisa mode average juga. Sama seperti Lbank bisa mode split dan mode average juga. Bedanya kalau di dalam Lbank itu bisa diubah. Bisa diubah setelah open posisi. Maka dari itu kenapa Lbank itu menjadi Cerberus prioritas yang harga aktivasinya mencapai 100 juta rupiah. Gini, setiap pergerakan market atau fluktuatif market itu berbeda-beda dengan cara penanganinya. Contoh kecilnya kayak gini, pada saat market sangat fluktuatif parah ya, naik turunnya parah ya, benar-benar misalnya kita ngelihat harganya tiba-tiba turun ke 95, turun ke 93, turun ke 92, itu enakan pakai average. Oke, split jadi nggak berguna di situ karena kita bisa margin call di dalam satu open posisi. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau market lagi santai dan bisa terbaca, itu enakan pakai split. Cuma pertanyaannya, selama ini market-market lain seperti OKX, Binance dan sebagainya, itu kan semua pilihannya itu after choice. Maksudnya setelah memilih bagaimana, Bang? Contoh, sebelum kita open posisi, kita harus milih nih, kita mau mode cross kah, mau mode isolate kah, mau mode average kah, atau mau mode split kah. Itu di seluruh exchange. Nah, sedangkan di Lbank ini setelah kita open posisi, ya, setelah kita open posisi, kita bisa milih mau di split kah atau mau di cross kah. Nah, itu perbedaan di dalam master copy trade. Lu kalau main sendiri nggak akan bisa. Main sendiri nggak akan bisa, cuma ada di master trade. Sama aja, kalau lu main di dalam OKX mode split itu nggak ada kan? Nah, mode split itu cuma ada di dalam master trading doang. Sama seperti Lbank, perubahan itu cuma ada di master trading doang. Kayak gitu. Lah, terus efeknya bagaimana, Bang? Efeknya seperti ini. Memangnya kita tahu, coy, harga itu bakal fluktuatif bagaimana, itu emangnya kita tahu? Harga itu bakal fluktuatif setelah kita open posisi, tiba-tiba harga itu akan fluktuatif kencang, harga itu akan fluktuatif pelan, kan kita nggak tahu. Nah, enaknya di Lbank, misalkan kita salah menentukan, contoh, saya ngambil mode split, tiba-tiba market itu parah goncangannya. Lah, kalau di market lain, itu nggak bisa diubah, karena kita udah open posisi, sedangkan di Lbank itu masih bisa. Kayak gitu. Jadi pada saat saya salah, bisa pakai average. Pada saat saya benar, ya udah tetap pakai split. Begitu pula sebaliknya, kalau saya pakai average ternyata market intonasinya ketebak, enakan pakai split begitu. Jadi itulah kenapa menyebabkan Lbank itu menjadi Cerberus prioritas yang aktivasinya 100 juta rupiah. Karena itu mendukung gaya bermain saya yang harus bergantung banget, atau salah satu andalannya adalah permainan di dalam entah itu cross, entah itu isolate, entah itu averaging, entah itu split. Itulah salah satu rahasia Cerberus kenapa win rate-nya 99% selama 1 tahun dan bahkan 4 bulan ini masih 100%. Oke, kayak gitu ya. Jadi cukup jelas ya. Dan sekarang selanjutnya adalah kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Harga mencapai 95.412. Kita memakai time frame 1 jam, ini seolah-olah bakal turun. Coba kita cek langsung terhadap CoinGlass. Oke, untuk US Dollar Index plus harusnya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin Dominance plus harusnya Bitcoin naik. Untuk Exchange Balance minus harusnya Bitcoin naik. Untuk Crypto Fear and Greed Index di bawah 50 harusnya Bitcoin turun. Berarti 31 untuk Bitcoin naik. Berarti ini mendukung untuk koreksi terlebih dahulu ya. Coba kita cek likuidasinya. Wah, nggak ada apa-apa sih. Padahal dump ya. Kemudian nggak ada apa-apa. Aneh ya. Kalau misalnya kayak gini tuh biasanya tetap lanjut dump sih ya. Tetap lanjut dump. Ini kalian perhatikan, harusnya kan Bitcoin ini kan dump. Ini kan, dump kan. Oke. Harusnya di sini kan banyak yang terlikuidasi, ternyata tidak ada, guys. Ternyata tidak ada yang terlikuidasi baik long ataupun short. Coba kita cek langsung ke dalam order booknya ya, Kak. Bitcoin per USDT seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan skala 1:100. Oke. Wah, di sini terjadi kekosongan order sampai ke 95.700 ya. 104, adanya instant eksekusinya tebel nih, 94.200. 94.200. Tapi kok saya masih ngeri-ngeri fallback ya? Ini sebenarnya Bitcoin akan turun. Cuma entah kenapa feeling saya kok saya lebih aman ke fallback daripada short. Tapi terserah ya. Ini harusnya memang Bitcoin turun. Cuma
saya akan mencari fallback. Di dalam video ini saya akan deklarasikan saya akan ambil open posisi long, walaupun seharusnya short ya. Gak apa-apa. Saya akan ambil open posisi long di area kepala 94.000 dan kepala 93.000 dan take profit sewajarnya. Sekali lagi, saya akan ambil open posisi long di area kepala 94.000 dan kepala 93.000. Itu 10%-nya aja, oke? 10%-nya lagi simpan di mana, Bang? Kalau kita melihat time frame-nya, ya untuk time frame satu harinya itu. Setelah itu kita akan tunggu di area sekitar 85 ribuan ya. Saya masih melihat ada fallback tersendiri ya di sini ya. Walaupun memang ini akan cenderung turun. Intinya saya akan ambil open posisi di area 94 dan 93 dan take profit sewajarnya dan menggunakan leverage sewajarnya. 10%-nya simpan di area 85 atau 86. Oke? Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah langsung join share beres aja bro. Tinggal tidur, nikmati cuan setiap harinya. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.